Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video tutorial kali ini saya akan menjelaskan mengenai fitur di halaman guru, yaitu dalam penanganan siswa. Nah, tombolnya itu ada di bagian atas Bapak Ibu, yaitu di bawah tanggal aktif. Nah, di sini ada tombol merah judulnya penanganan siswa. Baik, kita akan coba klik. Nah, kita akan dibawa ke sebuah halaman di mana Bapak Ibu bisa memilih kelas di mana siswa yang melakukan pelanggaran tersebut terjadi. Misalkan sebagai contoh, ternyata kelasnya kelas 10-8. Nah, ini bisa terjadi ketika Bapak Ibu sedang mengajar atau sedang berjalan di lingkungan sekolah dan lain sebagainya. Nah, kita tanya kelas berapa? Nah, oke, kelas 10-8. Siapa namanya, Nak? Misalkan contoh saja supaya mudah, di bagian atas Adelino Nursehan misalkan. Nah, untuk menambahkan pelanggaran, silakan Bapak Ibu klik catatan siswa. Kemudian kita coba catatan siswa. Nah, misalkan pelanggarannya adalah siswa tidak membawa buku catatan atau buku pelajaran. Nah, itu adalah pelanggaran ringan. Kalau untuk pelanggaran ringan ada di sini. Tapi kalau pelanggarannya sedang ada di sini, sehingga Bapak Ibu harus kurang lebih menghafal kriteria jenis pelanggaran. Nanti jangan salah kliknya yang ini ya Bapak Ibu kalau sudah siap. Nah, catatannya ini catatan buat kita aja, misalkan siswa lupa membawa buku paket misalkan informatika, misalkan contoh seperti ini. Jadi ada detailnya, ini kan mata pelajaran masih umum ya Bapak Ibu. Nah, nanti kita klik simpan. Nah, seperti ini kita klik kelas 10-8. Nah, di sini sudah masuk ya Bapak Ibu ya. Si Adelino sudah punya satu kasus, yaitu poin besar poinnya -3, kategorinya ringan, pelanggarannya adalah peserta didik tidak membawa buku pelajaran. Nah, pada sistem di sini penanganannya itu berjenjang ya Bapak Ibu, mulai dari penanganan guru. Untuk kasus ini ada penanganan walas, ada penanganan BK, ada penanganan orang tua, maksudnya orang tuanya dipanggil, dan terakhir adalah penanganan oleh bidang kesiswaan atau wakase kesiswaan. Nah, di sini alurnya ketika kasus ini baru dimulai, maka ini harus ditangani dulu oleh guru. Nah, guru bisa atau guru yang bersangkutan bisa memprosesnya dengan cara mengklik tombol biru di bawah ini. Nah, nanti bisa diubah statusnya, misalkan dalam proses. Keterangannya adalah misalkan siswa diberikan nasihat, contoh misalkan kayak gitu ya. Kemudian kita simpan. Nah, maka ini berubah Bapak Ibu, ada keterangannya proses. Nah, ketika dalam proses nanti melalui akun walas, itu walas ketika akan mencoba mengklik tombol ini itu nggak akan bisa. Nah, kalau kebetulan ini karena guru ya sedang mengklik, dikasih penjelasan kalau Anda itu bukan walas siswa tersebut. Nah, oke. Berarti kalau ketika nanti walas itu nggak bisa, karena apa? Dalam penanganan guru. Nah, BK juga nggak bisa, masih dalam penanganan. Nah, ini ortu juga sama, masih dalam penanganan, dan selanjutnya nggak bisa. Jadi intinya kalau masih diproses oleh guru ya harus diselesaikan dulu. Nah, ketika dalam proses sudah selesai, nanti guru bisa mengubah statusnya. Nah, kalau masih tulisnya proses masih bisa dirubah-ubah. Tetapi ketika Bapak Ibu guru atau penanganan kasusnya itu sudah dianggap selesai, maka tidak bisa diubah lagi Bapak Ibu. Jadi mohon perhatiannya, ketika pilih selesai berarti nanti akan berubah menjadi selesai berwarna hijau, dan walas, BK, ortu, dan kesiswaan ini nggak bisa melanjutkan. Berarti udah selesai. Tetapi kalau misalkan Bapak Ibu memilih dilanjutkan, nah misalkan seperti ini Bapak Ibu ya, misalkan kecil catatannya, siswa tidak menyadari, misalkan contoh aja sini ya, kesalahannya dan bersifat arogan, misalkan contoh seperti ini. Kita klik simpan. Nah, berarti kasus ini lanjut. Nah, kalau udah pilih lanjut atau selesai, itu udah nggak bisa pilih. Karena apa? Bapak Ibu sudah menyatakan suatu statement atau status akhir. Ya, kalau selesai berarti udah selesai, walas BK udah nggak usah menangani lagi. Tapi kalau lanjut, maka bisa dilanjutkan oleh walas.
Nah, nanti Wallace akan membuka dan akan ada prosesnya lagi. Kalau Wallace juga nggak sanggup lanjut, berarti lanjut ke BK. Nah, setelah BK memang nggak lanjut, pemanggilan orang tua ternyata tidak menyelesaikan, baru pindah ke kesiswaan. Sehingga tidak segala suatu kasus harus dikit-dikit ke Wallace, langsung ke BK, atau langsung ke kesiswaan. Tapi diselesaikan di level guru dulu. Seperti itu. Nanti akan tercatat penanganan guru itu sejauh mana dan lain sebagainya. Nah, nanti di sini Bapak Ibu bisa dilihat hasil yang tadi dimasukkan itu, prosesnya akan terekap dalam namanya chat public. Jadi ini guru yang mendata siswa, pelanggaran siswanya itu memberikan apa saja, sudah melakukan tahapan apa saja dan lain sebagainya. Nanti akan muncul di chat publik seperti ini. Dan juga nanti ketika penanganan, misalkan ada pemanggilan siswa, orang tua dan lain sebagainya, atau siswa kedapatan melakukan pelanggaran, itu misalkan ada fotonya, itu bisa diupload Bapak Ibu melalui fitur yang sudah disediakan di sini. Sehingga nanti jika satu kasus itu butuh ada laporan secara detail dalam format PDF, itu bisa di-generate dengan mudah. Jadi silakan Bapak Ibu lengkapi setiap data-data yang ada. Misalkan ada foto, ada video, atau ada screenshot dan lain sebagainya, itu bisa diupload ke sini dan akan menjadi satu bundle. Nah, nanti untuk ngecek kira-kira fiturnya apa, foto apa saja atau file apa saja sudah diupload, nanti bisa dicek di sini dan bisa di manage oleh Bapak Ibu sendiri. Oke. Ini untuk pelanggaran penanganan siswa. Nanti untuk fitur selanjutnya akan saya coba jelaskan dalam video selanjutnya. Untuk video kali ini saya cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.